Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Kajian kita dan baca buku kita, semoga Allah berikan keberkahan, menjadikan ilmu yang bermanfaat, terhindar dari kesalahan, jaga kita perhatian istiqomah dalam ketaatan sampai husnul khotimah. Mari kita tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah menambahkan usia kita pada pagi hari ini, dan tujuan kita dihidupkan lagi oleh Allah setelah kita mati. Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Tsumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Tsumma ba'athnakum, kemudian kami bangkitkan kalian, atau kemudian kami hidupkan kalian, min ba'di mautikum, setelah kalian tadi malam semuanya mati. Tidur adalah seperti orang mati karena tidak ingat apa-apa. Untuk apa dibangkitkan lagi setelah kita tidur? Untuk apa kita dihidupkan lagi setelah kita tidur? La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang paling rendah adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan banyak berzikir kepada Allah. Itu adalah syukur yang paling rendah, sehingga begitu kita bangun dan tidur, yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Yang kita hafal doanya apa, mas? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terima kasih pada Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, alladzi ahyana ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Doa yang lain sebagai bentuk rasa syukur, doa apa? Bapak-bapak, mas-mas, yang awalnya juga Alhamdulillah. Ada doa yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Ada yang ingat doanya?
Ada? Oke, untuk diajarkan. Oke, kita belajar bersama-sama ya. Ini judulnya bukan ngajarin tapi belajar bersama-sama. Karena kita adalah memang pembelajar, yaitu yang berbunyi Alhamdulillah. Mari ikuti. Alhamdulillah alladzi afani fi jasad. Alhamdulillah alladzi afani fi jasad. Alladzi afani fi jasad. Ulang lagi. Alhamdulillah alladzi afani fi jasad. Yang artinya segala puji bagi Allah alladzi yang afani fi jasadi, yang telah menyehatkan jasadku, yang telah menyehatkan badanku. Yang kedua, waradda alayya ruhi. Mari. Waradda alayya ruhi. Lagi. Waradda alayya ruhi. Lagi. Waradda alayya ruhi. Dan yang telah mengembalikan ruh kepadamu. Ruh kita ketika tidur ditahan oleh Allah, kemudian begitu kita bangun dikembalikan lagi. Nah, kembali itu bahasa Arabnya adalah roda. Roda adalah kembali. Seperti roda itu sepeda motor ada rodanya, mobil ada rodanya. Roda itu kan kembali lagi. Roda itu artinya kembali atau mengembalikan. Kita alam doa yang pertama dan yang kedua. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Yang kedua, waradda alayya ruhi. Ulang lagi supaya apa? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi waradda alayya ruhi. Dicatatkan maknanya. Terima kasih kepada Allah yang telah menyehatkan badanku dan telah mengembalikan roh kepadaku. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk apa kita dikembalikan rohnya? Doa yang terakhir atau rangkaian doanya adalah wa adzina li bi dzikri. Wa adzina li bi dzikri. Mari kita ikuti. Wa adzina li bi dzikri. Wa adzina li bi dzikri. Dan yang telah mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Jadi dalam doa yang kita ajarkan atau kita pelajari yang terakhir ini ada 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena diberi ruhnya dikembalikan lagi kepada Allah oleh Allah. Dan yang ketiga, diizinkan untuk berpikir. Kalau ditimbang-timbang, ya, dibanding-bandingkan antara doa yang pertama yang sudah kita pelajari dengan doa yang kedua ini, dari segi makna itu kira-kira lebih berat mana, Bapak-bapak, saudara-saudara? Yang pertama doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kita dimatikan dan hanya kepadanya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menyehatkan badanku, mengembalikan ruh kepadaku. Yang ketiga, mengizinkan aku agar berpikir kepadamu. Kalau ditimbang-timbang antara yang pertama dan yang kedua, lebih berat mana artinya dari segi makna itu? Lebih berat yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua adalah ada kata-kata, ada kalimat berzikir. Jadi berzikir ini adalah amalan yang paling istimewa, amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan yang paling mudah, tetapi banyak orang yang melupakan. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah,
wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Poinnya adalah berzikirlah yang banyak agar kalian beruntung. 24 jam kita tidur dikurangi kita tidur itu 24 jam kita itu aktivitas kita dikurangi tidur, misalnya tidurnya berapa misalnya 6 jam misalnya atau 8 jam ya misalnya ya. Sisanya itu kita lebih banyak berpikir atau tidak berpikir? Lebih banyak berpikir atau tidak berpikir? Tidak berpikir. Saya perhatikan itu ya, saya termasuk orang yang kalau dalam tipe belajar itu ada 3. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik atau motorik. Dalam menghafal Al-Quran saya pernah pinjam sepintas bukunya Ustaz Hari itu saya pernah belajar itu dalam belajar apapun termasuk dalam belajar Al-Quran itu kita harus perhatikan murid kita itu termasuk yang visual, yang auditory atau kinestetik. Kalau visual dia mudah belajar atau mudah menghafal kalau melihat, itu kalau visual matanya sering memperhatikan ya. Kalau yang auditory, seseorang mudah untuk belajar atau menghafal Quran kalau dia mendengar. Itu. Nah, yang ketiga, kinestetik atau motorik, dia mudah belajar kalau diberi contoh sambil dengan gerakan-gerakan. Nah itu kita sendiri itu masing-masing punya kecenderungan. Apakah kita itu visual atau auditory atau kinestetik. Nah, anak-anak kita, anak-anak didik kita juga harus tahu mereka kuat di mananya, kuat di visualnya, atau di auditorinya, atau di kinestetiknya. Saya termasuk yang tipe visual. Contohnya tipe visual itu kalau ada orang ceramah, terus saya nggak lihat orang yang ceramah, itu saya rasanya nggak lega. Itu saya tipe visual. Dan kalau mau membaca atau menghafal, itu saya lebih senang kalau membaca dibandingkan mendengar. Nah, anak saya yang ketiga, yang sekarang kuliah di Jogja, itu dia tipe yang auditory. Dia dengarkan saja sambil main, sambil nyapu, sambil apapun. Itu sebentar aja sudah hafal. Sementara bolak-balik berpuluh-puluh kali, ratusan kali saya mendengar ya, surat yang sama kita ingin hafal, itu saya susah untuk hafal. Tapi saya bukan tipe auditory atau tipe pendengar yang baik. Nah, saya sering perhatikan orang ketika dia naik kendaraan, naik sepeda motor, naik bis atau apapun, itu saya perhatikan banyak bibir-bibir yang tidak bergerak, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perintahnya adalah wadkurullah. Apa artinya? Ingatlah Allah, zikirlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah. Jadi artinya zikir itu ingat, zikir, taat. Tapi yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau mau beruntung itu apanya? Jangan berpikir. Beruntung itu apa? Paling gampang. Beruntung itu adalah bahagia. Jadi orang paling bahagia adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, orang yang dekat bagaimana? Orang yang sering berzikir. Nanti kita berikan ayat yang lain, fadkuruni al-kurkum. Banyaklah kamu berzikir kepadaku, aku akan juga ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu menjadi orang yang ingkar. Jadi berzikir adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Contoh paling gampang, ketika di lampu merah, kita lebih banyak pas di lampu merah itu berzikir kepada Allah atau pikir kapan hijaunya biasanya? Biasanya gimana? Ketika ada lampu merah, fokus merah tuh. bagus merah. Biasanya ya itu
Saya perhatikan, itu berarti ya, lihat lampu, kapan hijaunya, daripada berpikir. Padahal Allah katakan apa? Wadkurullaha katsiran, berpikirlah kamu kepada Allah yang banyak. Bukan hanya sekali-sekali, hanya pas berangkat Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Itu termasuk salah satunya. Tapi wadkurullaha katsiran, berpikirlah kamu sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, kamu akan beruntung, kamu akan dijaga oleh Allah, pahala akan mengalir terus, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang membuat kita lupa dan tidak tahu? Siapa yang membuat kita lupa dan tidak tahu agar kita tidak senang berpikir adalah syaitan. Dan kita tidak sadar kalau kita diganggu oleh syaitan dengan kita tidak banyak berpikir pada Allah. Allah berfirman dalam surat Mujadalah, istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum dzikrallah. Mereka dikuasai oleh syaitan sehingga mereka malas untuk berpikir, malas untuk ingat kepada Allah. Jadi mereka dikuasai. Jadi kita yang dikuasai oleh setan. Kalau kita dikuasai oleh Allah, kita akan ingat terus. Contohnya tadi itu, ketika kita berhenti di lampu merah, pikir sebanyak-banyaknya. Pikir apa saja, termasuk yang senang hafalan, murojaah, yang senang surat Yasin, baca Yasin. Sekarang ayat kursi, silakan ayat kursi. Tapi kebanyakan saya perhatikan lebih banyak yang diam, tidak berpikir kepada Allah. Padahal Rasulullah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang banyak berpikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berpikir kepada Rabb-nya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi kalau kita tidak berpikir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita dianggap sebagai orang mati. Mati apanya? Mati hatinya, mati akalnya, mati rasa bersyukurnya kepada Allah. Orang mati itu gimana? Orang mati itu tidak bergerak. Apa yang tidak bergerak? Bibirnya tidak bergerak, tidak berpikir kepada Allah. Mager. Apa mager? Apa maksudnya? Malas bergerak, mager. Padahal apa susahnya? Kita baca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, apa susahnya? Tapi kita nggak sadar dikuasai oleh syaitan. Dilupakan betapa indahnya berpikir pada Allah. Dilupakan oleh syaitan betapa indahnya kalau kita itu terus menyebut Allah. Dilupakan oleh syaitan agar kita jauh dari Allah. Itu seperti orang hidup dan orang mati. Subhanallah. Belum lagi nanti dihubungkan dengan hadis yang lain, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Diberi nikmat yang banyak, diberi waktu luang yang banyak, tapi tidak dipakai untuk berpikir, bersyukur kepada Allah. Termasuk tadi ketika naik motor, kendaraan, bagus kan? Lampu merah, begitu hijau misalnya, kebanyakan kita kemana? Langsung gas atau alhamdulillah hijau. Yang mana biasanya? Yang pertama gas atau yang kedua ucapan alhamdulillah? Yang mana? Gas. Biasanya mana? Gas. Gas. Bagaimana perintahnya? Wadkurullaha katsiran. Berpikirlah, alhamdulillah hijau juga akhirnya. Tapi syaitan tidak mau kita untuk berpikir pada Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi orang yang ahli pikir. Kenapa? Karena junjungan kita, teladan kita adalah orang yang ahli pikir.
Ibunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ibunda Aisyah beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang turullah terus-menerus berzikir kepada Allah ala kulli ahyani, dalam setiap waktunya. Sekali lagi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, yadhkurullah pakai fi'il mudhari. Ya, kita belajar bahasa Arab ya. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ada fi'il amr. Apa artinya yadhkurullah fi'il mudhari? Artinya adalah istimrar, terus, yang artinya terus menerus, gak henti-hentinya. Ala kulli ahyani, ditambahkan lagi apa penjelasannya? Dalam setiap waktunya. Jadi antara hadis tadi itu bahwa perumpamaan orang yang berzikir seperti orang hidup, orang yang tidak berzikir seperti orang mati, diperhatikan ternyata disaksikan oleh Ibunda Aisyah. Dan kata Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin atau hadis Arba'in An-Nawawi, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dibaca Quran adalah zikir yang paling utama. Lalu kemana-mana, kan kita nggak bisa baca Quran. Maka satu-satunya cara agar kita bisa zikir kemana-mana sambil baca Quran, caranya adalah senang menghafal Al-Quran. Oke, sekarang saya tanya, yang baca Quran dengan yang tidak baca Quran, baca mana? Saya ulangi, yang baca Quran dengan yang tidak baca Quran, lebih banyak mana? Tidak baca. Lebih banyak yang tidak membaca. Ya, berarti yang membaca sudah lumayan kan gitu ya. Yang membaca Quran dengan yang menghafal Quran lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang membaca. Sehingga yang menghafal itu berarti dia levelnya lebih tinggi, jumlahnya lebih sedikit. Karena jumlahnya sedikit, maka disebut dengan yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Yang terbaik adalah yang senang sungguh-sungguh sabar belajar Al-Quran. Jadi levelnya lebih tinggi orang yang senang menghafal itu. Karena lebih tinggi, maka dia lebih dekat kepada Allah. Yang belajar Al-Quran, yang menghafal dengan yang belajar bahasa Arab lebih banyak mana? Sekali lagi ya, ini survei di mana-mana ini, di mana-mana se-Indonesia ini. Tadi yang membaca dengan yang tidak membaca lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak membaca. Dan sudah dia beriman pada Allah, tapi setiap hari dia tidak tertarik untuk membaca Al-Quran. Jumlahnya banyak atau banyak? Banyak. Banyak. Itu musibah. Ini kitab yang penuh dengan keberkahan, tapi kita tidak ingin mendapatkan keberkahan yang banyak. Dilupakan oleh syaitan. Jangan dengarkan Al-Quran. La tasma'u bihadzal Quran. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Orang-orang kafir berusaha untuk menggoda kita dengan aplikasi, dengan hiburan dan lain-lain. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Orang-orang kafir mengatakan, para setan-setan itu mengatakan, la tasma'u lihadzal Qur'an. Kamu jangan dengarkan Quran, jangan baca Quran, jangan mempelajari Al-Quran, jangan dengarkan kamu. Kenapa? Bahaya kalau dengarkan Al-Quran. Setan orang kafir berusaha untuk menggoda, menjauhkan kita dari Al-Quran. Nanti yang membaca dengan menghafal lebih sedikit lagi ya. Yang apa? Yang menghafal. Ya. Kemudian yang menghafal dengan yang belajar bahasa Arab atau tahu artinya lebih banyak mana lagi?
Lebih banyak mana? Lebih banyak yang menghafal saja. Malas untuk membaca Arabic, malas untuk belajar bahasa Arab. Padahal Rasulullah adalah orang Arab. Al-Quran dosanya untuk bahasa Arab itu apa? Bukan sekedar membaca, tapi untuk dipahami agar jadi petunjuk.